Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Irsbun Arif, dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Partai Golkar memutuskan akan melaksanakan musyawarah nasional pada tanggal 20 Agustus, tinggal beberapa hari lagi. Dan sebagai konsekuensi karena ketua umumnya Airlangga Hartarto mundur itu maka ditunjuk pelaksana tugas ketua umum yakni Agus Gumiwang Kartasasmita. Ini Bung Rocky, kalau kita menyimak berbagai pernyataan dari para fungsionaris Golkar bahwa ini masalah internal saja, jadi bukan nggak ada seperti yang eh, dituduhkan banyak kalangan bahwa ini diobok-obok oleh orang luar begitu ya. Tetapi kita menyimak ini di media sosial itu jadi banyak sekali meme yang menyatakan bahwa partai Golkar ini pohon beringin yang tadinya sangat angker itu ternyata dengan mudahnya ditebang oleh tukang kayu dan kemudian dijadikan mebel. Oke, sesungguhnya ini bukan sekedar masalah internal di Partai Golkar. Lalu dianggap bahwa ngapain orang lain urus-urus Partai Golkar. Golkar itu dimiliki oleh sistem demokrasi, itu yang mesti dipastikan dulu. Jadi kalau Golkar diacak-acak, maka yang diacak-acak adalah demokrasi. Demokrasi diacak-acak artinya hak kedaulatan rakyat itu hendak diambil alih oleh kekuasaan. Kan jalan berpikirnya begitu. Bukan berarti kalau semua orang komentari Golkar lalu menganggap kan ini urusan internal. Tidak ada urusan internal di dalam satu lembaga yang sifatnya publik. Golkar itu lembaga publik, dia bukan korporasi. Bahkan di dalam Golkar sendiri ada semacam prinsip yang selalu diucapkan oleh tokoh-tokoh Golkar. Golkar ini IPO itu udah public company itu. Jadi apapun yang ada di dalam pikiran Golkar, dia terkait dengan pikiran demokrasi, yaitu mesti ada lembaga politik untuk mewakili sifat pragmatis dari politik Indonesia itu. Kan Golkar ada di dalam spektrum itu, dia tidak ideologis dalam pengertian ada satu asas berpartai, Islam misalnya di PKS atau nasionalisme di Soekarnoisme pada PDIP. Kan Golkar mengambil wilayah pragmatisme tuh yang sering mereka sebut kami banyak teknokrat. Betul. Tetapi mesti diingat bahwa kedudukan Golkar itu adalah bagian dari pelembagaan demokrasi itu. Jadi sebetulnya Samuel Huntington menerangkan bahwa demokrasi memerlukan pelembagaan politik, political institutionalization, itu intinya tuh. Bukan sekedar lembaga politik, tetapi pelembagaan. Nah, apa yang dimaksud pelembagaan politik? Yaitu nilai-nilai demokrasi harus hadir di dalam lembaga politik. Jadi bukan sekedar ada partai, tapi sistem kepartaiannya itu harus menunjukkan sifat kompetisi, sifat fairness, sifat kemandirian. Kan itu dasarnya kalau kita sebut political institutionalization. Jadi ada institusi tapi tidak ada institutionalization. Itu artinya lembaga-lembaga itu sekedar pajangan untuk menyebut sebuah negara demokratis. Padahal di dalamnya pelembagaannya lebih bersifat feodalistik, lebih bersifat otoritarian. Jadi itu dasarnya kenapa Golkar Affair ini juga menjadi affair politik negeri ini sebagai sumber dari demokrasi. Sebuah partai itu dilenyapkan, artinya seluruh sistem demokrasi berhenti. Itu poin saya. Nah, beringin ini, partai Golkar ini kan menjadi partai yang terbesar ya kalau kita hitung dari jumlah kursinya di Koalisi Indonesia Maju. Dan sekarang ini ternyata malah diambil alih itu oleh Jokowi, dan artinya kan nanti berarti Jokowi ini punya saham atau punya share yang paling besar yang bisa mengatur-ngatur persoalan dalam Kim dong ya, dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Betul, Golkar menang, bahkan menang banyak di era Erlangga. Kenapa? Karena rakyat menganggap Golkar mampu untuk menghasilkan suplai teknokrat ke dalam sistem politik berikutnya tuh. Karena itu Golkar bergabung dengan Prabowo kekurangan teknokrat, maka Golkar suplai itu. Jadi sebetulnya Golkar ini bertanggung jawabnya pada rakyat yang menginginkan adanya teknokrasi di situ. Nah, kalau Golkar diambil alih oleh Jokowi sebagai politisi, teknokrasinya hilang. Karena di situ akan diisi oleh orang-orang yang sekedar punya atau dinyatakan berjanji untuk mengamankan Jokowi. Kan Golkar bukan partai untuk menjamin seseorang nggak diperkarakan di kemudian hari itu, termasuk presiden. Golkar boleh kader-kadernya diperkarakan karena ada pidana, tetapi bukan institusinya yang dirusak.
Kan itu bedanya tuh. Jadi kita minta supaya Golkar itu datang ke rakyat, kasih jelasin kenapa Anda tidak bertanggung jawab pada rakyat. Anda diminta untuk menghasilkan demokrasi, menghasilkan politik yang public policy yang sound, yang masuk akal. Tapi kenapa Anda serahkan pohonmu itu ditebang oleh seseorang untuk jadikan mebel bagi dirinya sendiri? Kan itu intinya kan. Jadi kemampuan kita untuk menghasilkan diskurs demokrasi akhirnya jadi makin terlambat. Dan indeks demokrasi kita pasti akan dinilai sebagai negatif dengan yang dihasilkan oleh oleh rapat pimpinan Golkar kemarin kan. Memang di depan seolah-olah terlihat bahwa ini hasil keputusan musyawarah dan mufakat. Hingga ini dimufakatkan untuk menerima hukuman dari Jokowi. Begitu kira-kira tuh. Erlangga dimufakatkan untuk mundurkan diri, maka dimusyawarahkan lah itu. Mufakatnya udah terjadi duluan sebelum musyawarah. Jadi kita harus tahu bahwa kekuasaan yang beroperasi melampaui batas etik terutama, itu artinya dia nggak ngerti bahwa Indonesia ini hendak ditumbuhkan supaya marwah negeri ini bisa harum, dibanggakan di luar negeri itu. Nah kalau sekarang itu seluruh analis Indonesia di luar negeri yang di pusat-pusat studi Indonesia, di Leiden, di Canberra, di Amerika itu, di macam-macam, menemukan kembali bahwa Indonesia memang punya mental yang tidak bisa compatible dengan demokrasi kan. Kan studi-studi Indonesia itu menunjukkan bahwa Indonesia sekarang itu sedang kembali ke wilayah otoritarisme. Nah, kasus Golkar ini membenarkan tesis mereka. Bung Rocky, saya harus mengulang kembali pertanyaan ini karena sampai sekarang juga masih jadi pertanyaan banyak orang. Mengapa Partai Golkar itu begitu mudahnya diambil alih oleh Jokowi? Munas luar biasa, 20 Agustus. Munas Golkar 20 Agustus akan menghasilkan pemimpin baru. Itu berarti seluruh elemen yang pernah disusun oleh Erlangga itu akan dihapus, diganti oleh elemen yang dipaksakan oleh Jokowi melalui pemimpin baru Golkar yang adalah remote control oleh istana. Kan itu dasarnya begitu. Tetapi ya udah, itu soal mental ini, apa yang mau kita tuntut dari Golkar yang memang tidak mampu untuk berkelahi kan. Jadi kemampuan kita sebagai penilik demokrasi, menilik artinya memperhatikan secara cermat, Golkar itu menyumbang pada pembentukan yang kita sebut sebagai political decay, pembusukan politik. Sekali lagi kita pakai istilah yang secara akademis diperkenalkan oleh ahli yang tadi yang saya sebut di awal, Samuel Huntington. Tetapi semua yang diterangkan oleh Huntington itu hanya sekedar bisa dibahas di semester 1 di FISIP UI, di Unpad atau di BSI, apalah segala macam itu. Tetapi inti dari persoalan kita adalah kita sudah memilih republik. Ternyata yang terjadi adalah praktek kerajaan. Kita memilih demokrasi, ternyata yang terjadi adalah praktek autokrasi. Jadi semua hal yang harus kita ucapkan hari ini adalah keterangan bahwa kita tidak mampu untuk merawat ide tentang demokrasi. Kita gagal, bukan kita yang gagal. Ide itu digagalkan oleh seseorang yang bahkan kemampuan berpikirnya tentang sejarah Indonesia itu dangkal. Jadi sebetulnya dari awal memang kita tahu bahwa ini kapasitasnya nggak cukup untuk menghasilkan demokrasi. Tetapi dia terpilih selama 9 tahun, selama 10 tahun. Nah yang masalahnya adalah Golkar tahu dari awal kondisi itu. Tuh. PDIP juga tahu dari awal. PDIP lebih dahulu sadar, Golkar belakangan sadar. Karena itu Golkar ditebang dengan mudah oleh si tukang kayu yang dalam olok-olok hari ini. Lalu hasil kayunya dijadiin kursi bukan buat Golkar, tapi buat diri keluarganya sendiri kan. Jadi olok-olok itu bahkan lebih dalam dari analisis Samuel Huntington. Nggak pernah Samuel Huntington membayangkan bahwa orang Indonesia punya kemampuan untuk mengolok-olok secara cerdas bahwa pohon yang tadinya ditumbuhkan untuk melindungi demokrasi akhirnya ditebang, dan hasil tebangannya itu menjadi kursi kekuasaan baru oleh seseorang, si penebang. Siapa dia? Ya Presiden Jokowi kan. Jadi buat apa kita basa-basi untuk seorang menyembunyikan fakta itu? Dasarnya itu aja. Nah kemampuan membaca itu yang tidak perlu lagi ada analisis yang rumit. Di sini udah ternyata dengan jelas bahwa kekuasaan hari ini mampu untuk membatalkan hasil reformasi selama hampir 3 dekade. Jujur, saya sangat khawatir, Bung Rocky, dengan apa yang terjadi pada Golkar saat ini. Karena apa? Karena ini bukan persoalan Golkarnya, tapi ini bisa menjadi budaya politik baru yang
dipraktekkan oleh Jokowi. Yang ini kalau dalam dunia bisnis kan sering disebut sebagai hostile takeover. Itu apa ya? Pengambil alihan secara paksa gitu ya. Ya, itu pertanyaan penting tuh, Hersbono Arif. Apa yang akan jadi contoh ke depan? Apakah kultur hostile takeover, kultur aneksasi, kultur intervensi akan jadi mandat baru dalam politik menuju 2029? Kalau ini berlangsung terus, maka potensi Anies yang muda-muda ini, AHY, kalau mau bertanding dalam politik dan tidak mau mengucapkan semacam kritik tajam terhadap kondisi Golkar hari ini, maka mereka, terutama AHY yang punya kemampuan atau didalilkan sebagai calon pemimpin baru, itu akan juga tenggelam di dalam kultur yang sama, yaitu kultur feodal, kultur aneksasi, kultur hostile takeover. Jadi di daerah juga begitu banyak kader bagus dari partai-partai itu yang juga sedang berupaya untuk menaikkan kapasitas mereka supaya bisa bertanding secara fair di 2029. Tetapi sejak sekarang fasilitas itu tidak lagi tersedia karena anak-anak muda ini menganggap mengapain kita bertanding kalau pada akhirnya bisa diamputasi lagi oleh kekuasaan berikutnya. Kan itu pelajaran buruk buat generasi akan datang tuh. Dan tokoh-tokoh di Golkar sebetulnya yang udah usur itu masih berupaya untuk menegakkan benang basah atau udah nggak sanggup itu. Salah satu-satunya cara untuk mengembalikan kemerdekaan berpikir dan ketajaman di dalam membayangkan masa depan dengan akal pikiran itu adalah membentuk semacam koalisi di DPR untuk mempersoalkan tindakan Presiden Jokowi. Mungkin terlalu subri mengatakan bahwa ya itu bukan tangan Jokowi, tetapi kita tahu secara logis ini pasti kerjaan Jokowi itu. Maka dimulailah supaya nggak ada kasakusuk soal menduga ini hipotesis Rocky Gerung, ini pertanyaan pancingan dari Hersbono. Bukan. Kita ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi di Golkar, apa yang terjadi di dalam sistem politik kita, apa yang terjadi di dalam ide demokrasi kita. Itu tugas dari PDIP dan Golkar nanti di DPR untuk bikin hak angket, untuk tahu apa yang terjadi sebetulnya. Apalagi kalau Gerindra mulai sadar diri dan menganggap dia tidak mungkin lagi untuk membiarkan demokrasi ini tunduk pada kekuasaan seorang yang udah lengser. Kan itu dasar pikirannya kan. Jadi mestinya ada kartel baru di DPR, semacam kaukus untuk mempersoalkan runtuhnya demokrasi di era Presiden Jokowi. Hanya itu yang memungkinkan kita percaya kembali bahwa ada kesempatan untuk memperbaiki tiang-tiang demokrasi negeri ini yang dipatahkan oleh seseorang yang tidak paham tentang the value dari civilian politics. Kasus yang terjadi pada Golkar ini, Bung Rocky, kan saya pikir ini tidak bisa kita biarkan begitu saja ya. Kita itu dan civil society itu dan terutama parpol lain itu saya kira tidak boleh tinggal diam ya. Jangan sampai ini jadi budaya baru politik kita yang makin tidak beradab. Ya, saya ingin mengusulkan satu proposal pada tokoh-tokoh muda Golkar, tokoh-tokoh muda PDIP, tokoh-tokoh muda Gerindra untuk bikin kaukus. Jadi anak-anak muda ini kan yang berhak untuk menanti kompetisi yang fair di 2029 kan. Demikian juga Demokrat misalnya. Jadi bikin kaukus anak muda untuk mempersoalkan retaknya tiang-tiang demokrasi atau bahkan runtuhnya bangunan demokrasi kita tuh. Itu mulailah diucapkan sejak sekarang, nggak perlu tunggu ketua partai yang bicara tuh. Jadi ada hak anak-anak kader-kader di partai-partai yang ada, saya sebut aja Gerindra, Demokrat dan Golkar sini dan PDIP untuk memulai satu evaluasi menyeluruh tentang sistem dan kultur politik kita yang diberantakkan, dijadikan sampah oleh Presiden Jokowi. Jadi itu yang secara jujur kita mesti katakan itu tuh supaya ada semangat baru tuh, bahwa FNN memberi kritik ya, bahwa FNN kemudian dicaci maki, bahwa kata-katanya kasar ya, bahkan kata yang paling kasar pun nggak didengar kok, apalagi mau memperhalus dengan apa namanya eufemisme. Jadi sebetulnya hak rakyat untuk menagih pada partai-partai ini karena mereka adalah partai-partai publik. Gerindra, Anda paham nggak bahwa Anda sebetulnya ada dalam bagian pembusukan demokrasi kalau Anda tidak bereaksi terhadap keadaan Golkar hari ini? Demokrat, Anda tahu nggak bahwa Anda akan dikutuk sejarah kalau AHY tidak mengucapkan semacam evaluasi kritis terhadap Golkar? PDIP dia udah mulai memegang kendali kritisnya tuh. Demikian juga anak-anak muda Golkar sendiri itu pada senior-senior mereka yang sebetulnya sifat pragmatismenya juga tumbuh tuh. Padahal ini kesempatan untuk memperbaiki moral politik dari bangsa ini. Saya kira itu sambil mengucapkan 0% salam akal sehat. Baik Bung Rocky, tetap
Salam akal sehat, salam 0%.